Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita yang hari ini memasuki judul syarat-syarat wajib salat 5 waktu. Halaman 64. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk pengarang kitab ini yaitu Haji Sulaiman Rasyid. Yang kedua untuk teman kita Ananda Anjas yang pada hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan seperti sedia kala. Yang ketiga, marilah kita niatkan untuk teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya dan Allah angkat segala macam penderitanya. Ala hadini wa fi qulatin sholai ila hadratin Nabi Sufar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca pun syarat-syarat wajib. Syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah, tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak sholat. Sedangkan ia dapat mengerjakan sholat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum puluh terhadap orang yang tidak Islam. Firman Allah artinya, berada di dalam surga mereka tanya menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam syakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan mengqadha salat sewaktu ia belum Islam. Begitu juga puasa dan ibadah lainnya. Tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. Sabda Rasulullah, Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam. Ya, cukup dulu. Jadi dalam syarat wajib sholat itu ada syarat Islam. Yang dinamakan syarat berarti sesuatu yang dikerjakan sebelum pekerjaannya itu dimulai, namanya syarat. Sebelum dimulai ada sesuatu yang harus dipenuhi, tapi belum berjalan sholatnya, namanya syarat-syarat wajib sholat. Kemudian dalam syarat wajib sholat itu disyaratkan sebagai orang Islam. Ketika dia bukan Islam, beban ibadah menjadi tidak ada, ya karena dia dihukumi sebagai orang kafir. Artinya kafir itu orang yang tertutup dari segala macam beban kewajiban. Karena dia sebelumnya sudah tertutup dari segala macam beban kewajiban, ketika dia masuk Islam, maka bahasanya disebutnya mu'alaf ya. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Karena apa? Di dalam ajaran Islam, walaupun orang itu sudah masuk Islam, dia tidak serta-merta bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam. Makanya harus dilunakkan dulu hatinya dengan cara-cara yang sifatnya halus dan tidak begitu tidak menekan. Makanya kan kakak suka bilang, andai kata orang itu semuanya masuk Islam, kemudian dia diminta untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim seluruhnya, pasti dia tidak akan sanggup. Karena kita pun menjalankan agama ini kan perlahan-lahan ya, dari kecil karena orang tua kita sudah muslim, ya enak kita perlahan-lahan kita diajarin. Kita nggak pernah bisa sholat waktu kecil, tetapi kita ilmu sholat dimasukkan terus, diajarin terus. Ketika kita sudah waktunya dewasa, kita tinggal beramal. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam tidak bisa. Untuk memahaminya aja kan? Iya, untuk memberikan pemahaman bahwa Allah, iya,
Jangankan memahami Islam secara keseluruhan, memahami Islam memiliki Tuhan yang tunggal saja sudah pekerjaan berat untuk mereka, karena mereka bisa jadi memahami Tuhan itu adalah dalam bentuk yang berbeda. Dulu ada orang berdebat dengan seorang Kristolog ya. Kristolog itu ahli agama Kristen tetapi beragama Islam. Dia mensyaratkan kalau berdebatnya kalah saya masuk Islam gitu. Ketika diterangkan tentang Tuhannya orang Islam, kata dia langsung bilang, ternyata Tuhan Anda lebih menarik katanya. Artinya ada beberapa definisi Tuhan menurut orang lain, artinya menurut agama lain yang tidak spesifik agama Islam. Ada misalnya Tuhan dinisbahkan, iya, ada Tuhan yang dinisbahkan sebagai bahwa Tuhan itu terbagi dari beberapa. Ketika dia mengatakan bahwa dalam Islam agama yang memiliki Tuhan yang satu, kemudian logika dia akan bekerja sebagaimana alamiahnya orang. Bahkan Nabi membuat satu ilustrasi di dalam tauhid itu. Orang-orang kafir Quraisy lalu menanyakan begini, Muhammad, bagaimana mungkin Tuhan itu hanya satu, sedangkan kita memiliki Tuhan yang banyak saja, kita tidak banyak menyelesaikan masalah gitu, kata orang kafir Quraisy. Nabi tidak membahas masalah permasalahan orang kafir Quraisy, tapi Nabi memberikan analogi yang berbeda. Begini, kalau kamu bekerja kepada seorang tuan, maukah kamu menerima perintah dari banyak orang? Ya tidak, tentunya kalau kata orang kafir. Saya hanya mau menerima perintah dari orang yang satu saja. Kenapa? Karena akan sangat merepotkan. Begitulah Allah. Ketika kamu meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, maka kamu cukup mendapatkan satu perintah dari satu zat. Nah baru masuk akal tuh mereka. Iya, kalau saya punya bosnya banyak, kan pusing ngikutin maunya bos itu. Iya kan? Iya, ini nyuruh ini terlalu berlawanan gitu. Sedangkan dalam Islam Tuhan satu. Lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak dilakukan Tuhan? Ya tidak ada pekerjaan yang tidak dilakukan Tuhan. Semuanya pekerjaan dilakukan oleh Allah. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu ada kata nahnu, ada kata aku, dan ada kata kita. Ya Allah mengatakan dirinya innani anallahu la ilaha illa anna. Ya kan ada ketika Allah berbicara dengan Musa alaihissalam, Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan, kata-katanya kami. Ada lagi Allah menyebut dirinya adalah langsung dengan namanya, Qul huwallahu ahad, menunjuk dengan namanya langsung. Jadi ada beberapa kaidah dalam ilmu tafsir itu bahwa Allah itu menyebut dirinya itu sebagai suatu zat dan juga sebagai suatu proses. Nah, dalam bahasa kita sebutnya sunatullah gitu. Ibaratnya begini. Ketika kita dalam suatu perusahaan, lalu perusahaan itu dipimpin oleh satu CEO ya. Satu CEO itu membuat satu produk, misalnya produknya itu adalah mobil. Ketika mobil itu diperkenalkan kepada pasar, kepada publik, tentu tidak semua karyawan disebut kan, yang bikin bannya, yang bikin bautnya, yang bikin murnya, yang bikin lampunya, tidak. Ya kan? Yang disebut hanya satu saja, CEO-nya. Sebagai bentuk perwakilan gitu. Yang di dalamnya ada proses gitu. Ya begitu juga Allah. Allah menyebut dirinya itu sebagai kami, bukan berarti Allah itu banyak. Tetapi Allah memberikan suatu pelajaran kepada kita bahwa dalam proses kejadian alam tersebut ini memiliki beberapa fase atau tahapan gitu. Ya Allah bisa saja mengatakan kun fayakun, tetapi kan manusia sebagai makhluk yang diberi akal tentu pengen berpikir iya dengan proses kan. Kayak misalnya siapa yang menciptakan manusia? Ya Allah. Lalu kan manusia sebagai orang yang berpikir mengatakan bagaimana cara Allah menciptakan manusia, kan gitu. Prosesnya. Iya prosesnya gitu. Ya ini suatu konsekuensi dari makhluk yang bernama manusia yang diberi akal gitu. Logis ya? Iya dibikin logis. Makanya dulu kakak pernah cerita, sesungguhnya mukjizat sendiri kan bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan kan. Hanya saja pada zaman itu belum nyampe gitu. Begitu juga sholat. Sholat itu adalah suatu perintah yang di dalamnya ada pengetahuan. Makanya sholat itu ada
subuh, yang belum terlalu pagi tapi juga belum pagi banget gitu. Tidak terlalu pagi masih di dini hari, tapi juga belum siang banget. Itu ada sholat di situ. Artinya batas kesadaran manusia harus mulai dari situ. Secara hikmah ya diambilnya. Ada lagi nanti sholat zuhur. Artinya batas maksimum aktivitas manusia ya segitu. Selebihnya dia harus istirahat. Sholat itu adalah bentuk istirahat dia. Sampai seterusnya gitu. Sehingga ketika sholat itu difahami sebagai suatu bentuk kebiasaan manusia, maka manusia tidak merasa bahwa ibadah sholat adalah suatu beban. Contoh, kalau kamu terbiasa, ya, kata-katanya terbiasa bangun pagi, minum kopi, terus ngerokok, kira-kira kebiasaan tersebut tiba-tiba berubah, tentu ada yang mengganjal kan? Nggak enak nih rasanya, biasa ngerokok, terus kemudian kita beralasan segala mulut asem lah, segala apa gitu, nggak ngopi. Padahal sebelumnya tradisi itu tidak ada. Ketika kita anak kecil kan kita nggak punya tradisi merokok, tapi karena sudah dibiasakan sebagai sesuatu bentuk karakter, maka jadi mudah gitu. Bahkan kita akan merasa sangat kehilangan ketika karakter itu hilang. Kenapa sholat kita rasakan berat? Ada yang malas-malasan, ada yang katanya sholatnya belang bentong, ya kan? Ada yang sholat tapi nggak khusyuk. Iya, sholat tapi nggak khusyuk. Kenapa? Belum jadi karakter. Belum jadi karakter, sehingga proses pembentukan karakter di dalam sholat itu oleh Nabi dikatakan sebagai suatu bentuk yang sangat panjang. Maka istilahnya disebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Artinya apa? Kita dirangsang untuk melihat sebagai suatu cara berpikir, perspektif. Makanya ada istilah sholat itu dalam kajian fikih kan gitu. Karena apa? Ya karena kita dipaksa melihat suatu objek dengan banyak perspektif, maka ya tentu ada perbedaan. Itu biasa. Kecuali Nabi menyatakan begini, sahabat, sholatnya begini nih ya, nggak boleh begitu. Nah itu baru sholat akan sama seragam. Tapi kan Nabi tidak mengatakan itu. Kenapa? Sholat itu membutuhkan proses. Bahkan seorang sahabat ada saja yang bisa jadi berbalik arah menjadi murtad, padahal hari-harinya sholat. Hari-harinya sholat. Tetapi ada orang tiba-tiba menjadi kuat Islamnya gara-gara sholat. Kenapa? Ya sholat berproses. Ibarat pembentukan kayak bikin gerabah. Bikin gerabah itu kan dari awal sesuatu tanah liat yang lunak ya. Tanah liat yang lunak. Kemudian kita bentuk. Setelah dibentuk, misalnya kita bikin celengan, dibentuk bikin celengan masih basah, ini disebut celengan bukan? Bukan, belum jadi, masih tanah liat yang berbentuk celengan. Itulah sholat kita sesungguhnya. Kapan sholat kita ini menjadi bagus dan menjadi layak untuk diserahkan kepada Allah? Ketika celengan yang berbentuk tanah liat yang berbentuk celengan ini dibakar, dikeraskan, barulah jadi dan tidak akan berubah. Ketika dia jatuh akan pecah. Artinya apa? Manusia itu ketika dilatih dalam kebiasaan sholat, kemudian diuji dengan ujian hidup, dengan ujian hari-hari, dengan ujian bencana, musibah, mara bahaya, maka sholatnya menjadi karakter, jadi keras. Ketika dia dihalangi untuk melakukan sholat, maka pecah. Artinya pecah itu ya dia lebih memilih mati gitu. Ada seorang, ya kan? Ada seorang tabiin, ketika dia ditanya, ada dua pilihan untuk kamu keluar dari Islam dan kamu bisa selamat, atau kamu tetap dalam Islam tetapi kamu akan saya potong. Saya pilih tetap Islam. Terus apa permintaan terakhirmu ketika mau dibunuh, mau dihukum mati? Ya saya minta sholat 2 rakaat. Karena sudah jadi karakter. Sholat udah jadi kebutuhan. Iya, jadi kebutuhan. Yang seperti tadi, ada orang yang bangun pagi, biasa ngopi, biasa ngerokok, biasa sarapan, kemudian tidak dilakukan, janggal rasanya. Gitu. Karena sudah hari-hari dilakukan terus. Itu yang paling mungkin kita lakukan hari ini. Ya kita kalau seperti zaman Nabi menguatkan sholat dengan jihad, berperang dengan bangsa lain atau agama lain, tentu
zamannya tidak sama ya. Sekarang tidak ada perang fisik untuk negara kita atau agama kita. Tetapi yang ada apa? Perjuangan ekonomi, perjuangan kesehatan, kan begitu. Ya disitulah kita tempat mengeraskan kekuatan sholat kita. Sehingga apa? Sehingga nilainya bisa saja sama dengan orang-orang yang melakukan jihad. Khalid bin Walid adalah orang yang secara ibadah dia tidak istimewa. Dia tidak istimewa. Dia itu lebih banyak di lapangan daripada di masjid. Tetapi sekalinya dia datang ke masjid, ibadahnya dia itu sangat bermutu. Kenapa? Ya karena hari-hari sudah tertempa keimanannya. Ketika ibadah sedikit saja, karena imannya sudah ditempa, sudah terbentuk, maka hasilnya jadi sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang hari-harinya di masjid, kemudian tidak pernah ditempa dengan ujian, kemudian tiba-tiba dia keluar dari masjid, dia bisa saja lepas imannya. Ya kan? Bisa saja lepas imannya. Makanya kalau kata Gus Baha itu, ngaji mau bisa mau enggak, mau paham mau enggak, yang penting ngaji. Karena berkahnya lain-lain. Bisa jadi orang yang ngaji itu yang tidak paham jadi banyak manfaatnya. Bisa jadi orang yang ngaji yang paham, yang pintar, malah tidak banyak manfaatnya. Beliau mencontohkan, ada orang ngaji pintar banget, kemudian jadi imam besar di suatu masjid besar dengan bayaran yang besar. Ya di situ aja dia, kemanfaatannya tidak banyak berkembang. Ada orang yang tidak paham ngajinya, karena dia tidak paham ngajinya, dia terus mengaji karena sudah jadi kebiasaan. Kemudian dia tinggal di pelosok yang tidak ada tempat ibadah, tidak ada musola, tidak ada guru ngaji, tidak ada guru ikro, misalnya guru baca Quran. Kemudian dia ngajarkan sedikit semampu dia. Justru lebih banyak kemanfaatannya. Karena apa? Ini yang dinamakan nilai atau berkah dari satu ngaji. Jadi jangan ngaji itu jangan berpikir kita harus pandai, tidak. Tetapi bagaimana kemanfaatan dari mengaji itu, keberkahan dari ngaji itu. Makanya bahasanya berkah. Berkah itu pinter nggak pinter, tapi yang penting berproses gitu. Iya, istiqomah. Makanya kan kakak berkali-kali bilang, berapapun peserta yang ngaji, perlakuan kakak akan sama. Karena yang kakak ajarkan itu bukan kalian, tetapi kakak menjalankan kewajiban mengajar. Terlepas ada jamaahnya atau banyak atau sedikit, itu tidak menjadi soal. Menyampaikan ilmu. Iya, tidak jadi soal. Karena banyak cara Allah sampaikan agama ini kepada umat. Ya kan? Orang dulu gak pernah bayangkan ada orang sebengis Hulakukan yang memberangus Baghdad dengan sekejam-kejamnya. Kemudian Hulakukan itu memiliki keturunan yang keturunannya beragama Islam dengan sangat kuat. Orang tidak pernah bisa berpikir bagaimana mungkin ada orang yang sangat anti-Islam kemudian tiba-tiba menjadi pelindung Islam. Keturunan Hulakukan itu jadi pembela Islam paling kuat. Tadi hampir di seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia. Di negara India itu ada namanya Kesultanan Moghul. Itu salah satu keturunan dari Hulakukan. Banyak lagi di beberapa tempat keturunan dari Hulakukan itu menjadi penjaga-penjaga Islam. Yang Hulakukannya adalah musuh Islam. Karena apa? Iya, karena tadi. Allah memberikan nur hidayah menurut apa yang dia suka. Iya, semau-maunya Allah aja. Nggak mesti lewat guru ngaji, nggak mesti lewat mubalik, kiai, ulama, ustadz, nggak mesti. Adapun mereka itu menyampaikan risalah agama ini sebagai bentuk kewajiban. Nanti Allah caranya dihasilkan dengan sesuka Allah aja. Ya kan? Ada orang tiba-tiba ngarang lagu ada kaitannya dengan Islam. Ada seorang capres dari negara sono tiba-tiba menyebut insya Allah, ya, itu kan sangat aneh ya. Ya itu Allah sesukanya dia mau menyampaikan agama ini menurut caranya. Yang penting apa? Orang-orang Islam yang mendapat tugas hidayah, tugas risalah ini menjalankan fungsinya. Ketika fungsinya sudah dijalankan, sisanya Allah yang urus. Gitu. Nah kita ini salah satu sedang menjalankan fungsi kita. Kakak yang sedikit ngerti tentang agama mengajarkan kepada kalian yang tidak banyak ngerti agama. Tetapi hasil dari proses ini belum tentu kita yang nikmatin, bisa jadi orang lain. Makanya kakak gunakan semua media Twitter,
media apalagi YouTube, media Facebook, kakak sebarkan terus ke manapun. Itu mereka butuh. Iya. Ya dari beberapa video yang kakak kirimkan, target kakak kan hanya anak-anak ngaji kakak kan. Tetapi pada kenyataannya yang lihat lebih dari jumlah anak-anak ngaji. Ya, itu yang dinamakan cara Allah menyampaikan agama ini kepada mereka. Jadi jangan terus asa. Muridnya cuma satu, ya gurunya juga cuma satu. Aku sendiri terus. Iya. Kita jangan kecewa. Yang harusnya kecewa itu harusnya orang-orang zaman dulu. Ada nabi yang nggak punya pengikut, tapi nabi statusnya luar biasa. Sayang banget ya. Sayang banget. Lah kalau kakak muridnya cuma satu, ya kakak orang biasa. Wajar. Iya. Ini ada nabi yang dapat wahyu, pengikutnya kagak ada. Nggak bisa betul. Iya kan? Nggak bisa. Harusnya kalau dia kecewa dia. Kenapa enggak? Lah kakak juga kenapa harus kecewa? Ada nabi aja nggak kecewa, masa kakak kecewa? Enggak Nggak salah. bisa sedikit ya. Nggak bisa ya. Artinya apa? Bahwa kita menjalankan risalah agama ini yang pertama memang untuk diri kita, lalu sisanya untuk orang lain kan gitu. Iya. Artinya apa? Itu menjadi cara Allah memberikan sesuatu kepada umat. Dan itu merupakan cara kita untuk mendapatkan perhatian dari Allah. Dalam hal ini kita sebut sebagai ridho. Nah, gitu. Lanjut ya. Coba lanjut. Yang kedua, suci dari haid, kotoran dan nifas. Sabda Rasulullah, beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisi, apabila datang haid, tinggalkanlah sholat. Riwayat Bukhari. Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil. Ketiga, berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Yang keempat, balik atau dewasa. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut. Pertama, cukup berumur 15 tahun. ya maksudnya begini, secara umum untuk laki-laki 15 tahun itu adalah dewasa, keluar mani maupun belum. Kalau sudah 15 kita sudah hukumi secara umum dia dewasa. Tapi kalau 10 tahun dia sudah keluar mani berarti dia dewasa untuk dia. Tapi yang lain tidak. Paham ya? Untuk dia yang 10 tahun yang sudah keluar mani ini dia dianggap dewasa, tetapi yang lain teman-temannya yang 10 tahun tapi belum keluar mani belum dianggap dewasa. Tetapi kalau udah secara umum 15 tahun, walaupun semuanya belum keluar mani, dia dianggap tetap dewasa. Karena ada hukum keumuman dalam kebiasaan gitu. Berikutnya, Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, mimpi bersetubuh. Yang terakhir, mulai keluar haid bagi perempuan. Sabda Rasulullah, yang terlepas dari hukum ada 3 macam. Pertama, anak-anak hingga ia dewasa. Kedua, orang tidur hingga ia bangun. Ketiga, orang gila hingga ia sembuh. ya 10. Jadi yang dimaksud terlepas dari hukum itu ada 3. Maksudnya orang yang ini tidak berdosa apapun yang dia lakukan. Tetapi kalau dia berbuat kebaikan, dia mendapat pahala. Dan orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap diri dia mendapat kemanfaatan. Artinya mendapat royalti kebaikan gitu. Royalti kebaikan. Karena dari proses dia menjaga dan memelihara anak-anak atau orang-orang tersebut menjadi tidak berbahaya. Contoh, orang yang ngurus orang gila, sepanjang orang gila itu tidak membahayakan orang lain, dia bisa menjadi mendapat kebaikan. Orang-orang yang lagi tidur, setidaknya tidurnya itu tidak bermaksiat. Dan kanak-kanak, sepanjang kanak-kanaknya itu dia tidak membuat satu hal-hal yang besar, menjaga anak-anak tidak berbahaya menjadi kebaikan. Apalagi dia berbuat kebaikan. Stop dulu ya, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ditutup dulu ya. Marilah kita tutup pengajian pada malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.